Oke, saya Ricky Nelson, kembali lagi di Ricky Nelson Coaching. Dan siang ini saya bersama dengan salah seorang mantan pemain tim nasional tahun berapa? Dari 98 sampai 2004-2005. Lama nih tim nasional ini. Oke. Purwanto Suwondo, apa kabar, Coach? Baik. Iya, dan seperti yang Anda kenal, Purwanto Suwondo adalah salah satu striker yang cukup sangar dulu ya, waktu era-era Galatama. Galatama sempat ya? Sebelum sesudahnya. Oh, sudah Galatama, Super League. Kalau Galatama dia main berarti udah tua banget dia berarti. Nah, jadi Coach Purwanto sekarang kita panggil, pemegang lisensi A-lesson. Oke, A-lesson. Terus Coach Pur, awal cerita menjadi seorang pemain sepak bola itu gimana? Tahun berapa nih? Saya lahir dari lingkungan sepak bola. Oke, memang Bapak pemain sepak bola? Bukan. Hanya hobi sepak bola. Hanya hobi, oke. Yang bertempat di Desa Nunggalrejo. Di mana itu? Di Lampung. Lampung Tengah, Mitro, Lampung Tengah. Lampung Tengah ya? Yang kebanyakan semua lingkungan sepak bola. Sepak bola, oke. Dan ketika itu pertama kali di SSB mana? Dulu tidak Sekolah ada bola. SSB. Dulu Nggak ada tidak SSB bola. Oke. Kami ortodok aja, kami jadi main di kampung gitu aja. Cuma oke. memang di tempat kami ada seorang motivator senior kami yang setelah jadi pemain, Pak Rahmat Darmawan. Oh, Pak Rahmat malah ya. Oke, terus jadi motivasi buat kami semuanya, karena di tempat kami itu hanya hiburan sepak bola. ya. Satu lapangan, satu desa pun hanya punya lapangan sampai dua lapangan. Oke. Nah, itu yang membuat motivasi kami. Seorang senior kami, Pak Rahmat Darmawan, jadi sukses, kenapa kami tidak? Dari situlah kami punya motivasi ya. Dan ditambah situasinya mendukung kami untuk jadi pemain sepak bola di situ. Gitu. Sekarang dari kampung itu, siapa yang membawa Coach Pur ini, Purwanto Suwondo ini sampai ke klub-klub? Ceritanya gimana awalnya? Waktu itu dari pertama saya nggak berpikir bisa menjadi pemain sepak bola yang bisa masuk liga, bisa masuk timnas. Waktu itu hanya mengalir seperti main sepak bola, ada tarkam, terus mengikutin kita suratin, dan dari situ. Oh, suratin berarti ada klub dong dulu? Iya, klub-klub cuma. Masih ingat nama klubnya dulu tuh? Dulu di Persilat Lampung Tengah. Oh, Persilat. Persilu Lampung Utara. Oke. Dari situ kami main-main, ketemu Persib juga, jadi di situ kami ada pemandu bakat. Pemandu bakat. Masih ingat siapa yang pantau dulu tuh? Orangnya itu. Waduh, sudah lama juga sih. Ya, tapi waktu yang membantu sih Pak Robi Marunaya. Pak Robi Marunaya, orang Papua itu. Orang Papua itu yang tinggal di Lampung, yang dia membawa saya ke. Iya. Om Robi ya. Oke. Lalu klub pertama profesional. Klub pertama profesional saya di Indosemen. Tahun 97 itu. 97 sampai 9 berapa? Setahun aja? 1 tahun, habis itu saya langsung masuk timnas. Itu berarti umur berapa tuh 97 itu? Itu sekitar umur 17-16. 17-16 tahun ya, 17 tahun sudah masuk ke klub profesional. Indosemen masih main di di divisi utama. Divisi utama. Itu mungkin peralihan kali ya dari Galatama udah selesai, dia masuk ke itu ya. Saya di Citerep. Citerep, ya di Bogor Citerep. Nah, memang dari dulu posisinya sudah striker atau dulu apa posisinya yang lain? Dulu saya second striker. Second striker. Dulu saya awal-awalnya. Second striker, kemudian terus habis itu ada seorang pelatih yang nyuruh saya ke striker, dari situ saja. Siapa tuh? Waktu itu ya Om Robi Marunaya. Oh, berarti Om Robi sama-sama di Indosemen ini? Di Lampung. Oh, Lampung. Di Suratin. Berarti masuk ke Indosemen memang sudah jadi striker? Udah striker. 97 Indosemen. Lalu tahun berikutnya, klub berikutnya? Habis itu saya main ke Persitara. Persitara Jakarta Utara, oke. Om Bendol. Oke, Om Bendol yang megang ya? Ya, Bendol dulu. Persdijatim, habis itu ke Semen Padang. Persitara, Persijatim, Semen Padang. Terus? Habis itu di Persikota. Lalu? Pelita Jaya. Om Danur ya? Om Danur. Lalu? Di Persikota pun sama motivator. Siapa? Idola saya Pak Rahmat Darmawan. Oh, Rahmat Darmawan. Ya, oke. Habis itu di PSIS Semarang. Persela. Persebaya. Davon Soro. Arema. PSBI. Arema apa nih? Arema LPI. LPI ya, oke. Terus? Di PSBI sama di PSBK. PSBI dan terakhir? PSBK terus balik lagi ke PSBI lagi. Berarti pensiunnya di PSBI? Di PSBI. Oke.
Jadi memang akhirnya berakhir di Blitar ya. Di Blitar. Yang nggak tahu dari Lampung sampai bisa ke Blitar. Kira-kira masih ingat nggak jumlah gol yang sepanjang musim bermain sepak bola nih? Kira-kira aja lah, ada nggak 200-300 gol? Kalau sampai 200 nggak sampai. Nggak nyampe? Itu sekitar mungkin 100-an lah ya. 25-an. Oke. Nah, Coach Pur, perjalanan Coach Pur 9 tadi timnas tahun 98. 98 itu. 98, 99 ya? Pelajar Asia 19 tahun. Oke, Paralimpiade itu. Pengalaman yang paling berkesan di timnas di era pelatih siapa dan ada turnamen apa waktu itu? Waktu itu semua memang berkenan, cuma yang memulai dari awal saya masuk ke timnas 19 tahun yang dilatih oleh Coach Bernhard Sum. Bernhard Sum, ya. Yang saya main di waktu itu di penyisian di Bakul Citi Filipina. Yang kami hanya persiapan berapa minggu dengan satu grup dengan Korea yang persiapan ada lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Kami bikin susah dia. Akhirnya walaupun kami kalah 3-2, walaupun kami udah unggul 2-0. Di situ awal saya bikin gol di timnas waktu di situ. Oh, pertama kali? Iya. Jadi itu momentum pertama bikin gol ke gawang Korea. Yang waktu itu masih ada Lee Donggo itu kalau nggak salah. Chongsu yang Real Sociedad itu. Betul. Oke. Jadi Bernhard Sum itu momentum terbaik waktu itu. Iya, semua terbaik mungkin dari awal itu yang menurut saya menjadi berkesan kalau sepak bola itu memang bisa untuk orang kampung seperti saya. Gitu. Iya. Nah, apa rasanya menjadi seorang pemain timnas? Kebanggaan sendiri. Kebanggaan sendiri yang menurut saya seharusnya menjadi cita-cita untuk anak-anak sekarang ini. Kalau menjadi timnas itu memang selain kita mengangkat derajat martabat orang tua, menjadi motivasi buat kita gitu. Kita buat untuk bangsa negara. Nah, dulu waktu jadi pemain timnas, apakah ada tawaran main di luar negeri selain di Indonesia? Dulu ada salah satu agen yang Mirwan Suwarso waktu itu. Itu yang dulu membawa si Bambang ke Belanda. Iya. Bambang pernah main di divisi 2 Belanda ya. Waktu itu saya mau dibawa ke Brasil. Oh, Brasil. Cuma waktu itu nggak terlaksana, saya nggak tahu juga. Mungkin belum rezeki saya. Dan setelah di pengalaman jadi timnas, tentunya ketika pemain timnas masuk ke pemain klub masuk timnas, itu kita lihat sama-sama pasti harganya naik lah secara materinya ya. Nah, kalau kita bandingkan Coach Pur, pengalaman Coach Pur waktu dulu main dengan sekarang, dengan banyak pemain-pemain timnas dibayar mahal, sebenarnya ini nggak sih, relevan nggak sih? Maksudnya pemain-pemain timnas sekarang bayar mahal gitu? Ini agak sensitif, tapi nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Kalau menurut saya, dengan perkembangan zaman, kita juga nggak bisa menilai kalau dulu harganya motor Air Hacking hanya cuma 3 juta. Sekarang Air Hacking bisa 15 juta. Mungkin saya juga realistis juga sih. Cuma memang yang saya harapkan pemain yang timnas ini juga harus menjadi model. Betul. Karena itu yang mungkin dulu dijaga itu dulu waktu timnas dulu. Model menjadi teladan, orang nggak sembarang gitu ya. Menjadi contohnya. Iya. Dan akhirnya ketika masuk timnas itu bukannya selain emang membanggakan, tapi jadi ada PR tersendiri dong. Iya, menjadi kayak tanggung jawab untuk pribadi diri sendiri kalau dia pemain nasional. Jadi menjadi contoh buat teman-temannya atau menjadi contoh anak didiknya, menjadi contoh untuk masyarakat bangsa Indonesia kalau mantan timnas itu juga mempunyai tanggung jawab untuk timnas juga. Dan Coach Pur waktu dulu sebagai salah satu striker yang cukup tajam lah saya bilang ya, banyak gol ciptakan. Sekarang kita melihat banyak striker-striker lokal kita yang sekarang jujur saja kurang mendapat tempat di timnya. Kita bicara kalau Liga 2 kan memang nggak pakai asing ya, kita bicara Liga 1 lah ya. Liga 1 banyak sekali pemain-pemain lokal kita, saya posisi striker, mereka kesulitan mendapat posisi. Sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa menciptakan striker yang hebat lagi sekarang ini? Problemnya dari apa sih masalahnya? Sebenarnya kalau untuk membuat produk sepak bola Indonesia jadi striker itu sebenarnya masih banyak peluang. Itu pun bisa dilakukan. Cuma memang sekarang ini metode bentuk taktikalnya, bentuk kompetisinya itu yang agak memperlambat untuk jadi striker kita Indonesia agak berkembang. Iya, kenapa tuh kira-kira? Pertama dalam bentuk taktikal, kedua bentuk kompetisinya yang selama ini yang dulu hanya pemain asing cuma berapa, sekarang pemain asing banyak. Dan sekarang pun taktikalnya contohnya sekarang membutuhkan seorang striker yang tembok yang besar. Kebanyakan kita pakai strategi itu kan. Nomor 9. Apalagi sekarang untuk striker muda kan perlu jam terbang. Sedangkan kompetisi sekarang kalau memang
dalam satu kesempatan tidak bisa menunjukkan, ya percaya diri pemain hilang, kedua ya hasil kan yang kompetisi yang dicari sekarang seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita bicara posisi striker nih, Coach. Menurut Coach Pur, apa aja sih tugas dan tanggung jawab seorang striker? Job desk-nya. Nah, apa aja sih? Yang utama adalah tanggung jawab diri sendiri. Nah, dalam bermain. Dalam tanggung jawab diri sendiri. Kenapa saya bilang tanggung sebagai jawab apa sendiri? tuh? Maksudnya seperti Seorang apa? striker punya tugas adalah finishing. Oke, finishing, bikin gol. Bikin gol. Nomor satu finishing. Caranya? Caranya adalah dia harus mempunyai motivasi tinggi. Dia dalam bentuk latihan kekurangannya dia. Dalam bermain juga dia harus mengerti instingnya harus ada. Nah. Bagaimana dia memunculkan naluri itu? Itu apakah terlahir dengan itu atau bisa dilatih? Itu terakhir dengan latihan. Oh, latihan. Oke. Ya. Kalau tanpa latihan tidak mungkin akan sesuatu bisa jadi. Iya. Jadi memang harus dilatih. Oke. Harus dilatih. Apalagi selain insting, naluri, tanggung jawab, keberanian. Nah, keberanian dalam dia mengambil keputusan, keberanian dalam bermain melawan stopper yang besar atau stopper yang kecil, dia bisa melihat. Yang ketiga adalah analis. Menganalisa. Harus menganalisa. Seperti apa dia menganalisanya? Menganalisa adalah kelebihannya dia, kekurangannya lawan yang akan dilawan. Sebagai contoh? Contohnya, saya striker yang besar. Ya. Saya ada pemain asing yang besar, dia punya kelemahan di dalam bidang bawah. Ya, kita maksimalkan dalam bawah kelemahannya dia. Itu. Dan kelebihannya kita ada kecepatan kita, maksimal kecepatan kita dengan cara memberat kekurangannya lawan dalam bola bawah. Oke, berarti sebenarnya harusnya setiap pemain, khususnya striker ya, supaya dia bisa bikin gol lebih banyak, dia harus mempunyai sebuah analisa terhadap lawan yang dihadapi. Khususnya stopper-stopper siapa yang akan jaga dia gitu, kira-kira. Itu kalau menurut saya harus wajib dimiliki. Wajib ya. Bukan hanya striker aja sih, semua pemain. Tapi yang utama. Tapi kita bicara posisi sekarang, kita bicara kamarnya striker nih, kayak gitu ya. Itu harus wajib. Karena dari situ dia akan bisa tahu. Karena sepak bola sekarang bukan sepak bola yang dulu mengandalkan fisik. Sekarang adalah yang mengandalkan taktikal. Ya, itu yang harus dimiliki seorang striker sekarang seperti ini. Artinya sebelum dia bermain ya, seorang striker dia sudah harus melihat. Mungkin sekarang dibantu oleh perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi. Dia bisa nonton pertandingan lawannya, dia lihat stoppernya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita bicara tipe-tipe striker, kalau Coach Pur sendiri dulu itu strikernya seperti apa? Dulu saya termasuk tipe striker yang pelari, tapi julung. Apa julung? Itu julung itu punya laki. Nggak tahu kemana bola selalu datang. Nah, itu yang kata orang. Cuma mungkin waktu saya berpikir, memang saya tipe pelari yang basicnya mengandalkan speed. Jadi memang dulu mengandalkan speednya. Tapi di saat setelah umur saya udah bertambah, saya rubah. Rubah gaya main. Menjadi tembok. Jadi awal memang lebih ke minta area lari gitu ya. Jadi setelah itu bertambah umur menjadi tembok. Nah itu pas berganti jadi striker tembok, tipikal striker tembok, apa yang dirubah secara prinsipnya? Prinsip saya adalah cara penempatan posisi. Cara penempatan posisi, cara pengambilan posisi Makanya kenapa waktu itu belum ada teknologi, saya hanya secara manual aja. Kenapa bisa? Kenapa striker sekarang tidak bisa? Nah, yang intinya harusnya seperti itu. Jadi sekarang kita bisa bicara ada tadi tipe striker pelari biasa gitu ya. Sekarang ada tipe striker tembok. Nah, sekarang kita bicara salah satu striker top dunia lah ini. Adalah namanya Filippo Inzaghi. Ini soal apa dia nih? Kok bisa menurut Coach Pur striker ini dia top banget ini orang ini? Apa prinsip yang kita bisa belajar dari seorang Filippo Inzaghi, seorang striker, job desk-nya nih? Seorang striker yang posisi body shape bagus sekali. Posisi body shape, Dia pengambilan posisi bagus, penempatan posisi bagus, terus dia punya keberanian. Dia punya keberanian, dia mau, padahal begitu kecil nanya. Iya. Inzaghi nggak terlalu besar badannya. Tapi dia punya kelebihan, dia bisa menganalisa diri sendiri. Contohnya waktu AC Milan ketemu Lazio kalau nggak salah pada waktu itu. Ada Donesta besar, tinggi sekali. Jabstam. Tapi dia bisa mengambil keputusan di situ, dia bisa. Nah itu termasuk analisa di situ. Oke. Tapi yang utama kalau Filippo Inzaghi waktu itu memang lakinya. Keberuntungannya ya? Keberuntungan selalu bagus buat dia. Artinya bola ke dia terus ya? Harus banyak sedekah deh kayaknya. Oke, jadi ini luar biasa sekali Coach Pur membagikan sedikit tentang bagaimana tips dan trik. Nah, sekarang trik lah. Kalau itu tips tadi, trik terakhir. Triknya apa menjadi seorang striker hebat? Trik loh. Kan pasti striker tuh punya trik masing-masing. Ambil kekurangan stopper lawan untuk ambil keuntungan diri kamu. Contoh sedikit aja, kekurangan apa? Contoh sedikit aja. Dia lambat, kamu cepat.
lakukan kecepatan kamu. Ya, oke, itu trik ya. Ya, trik. Tapi ada juga loh striker-striker yang agak jahat triknya. Ada yang diving juga itu ya. Divingnya. Tapi saya belum pernah melakukan seperti itu. Oh udah ya. Belum pernah saya. Kalau kita bisa lihat beberapa striker kan, misalnya lagi jalan di lapangan ya, diajak ngobrol kan trik juga tuh. Iya. Ajak ngobrol tiba-tiba dia lari gitu. Lari sendiri. itu. Nah, itu. Ada juga itu seperti itu. Ada Itu juga, ya, ada termasuk juga. bagus juga. Kalau saya belum pernah saya lakukan seperti itu. Kalau saya Oh belum pernah. Ya kan saya dengar ada Noah Alamsyah, dia suka ngobrol sama teman. suka dia juga suka memprovokasi juga kan. Ya bisa jadi. Ngobrol itu bisa provokasi, bisa juga macam-macam ya. Ya jadi kurang lebih itulah obrolan singkat saya sama Coach Purwanto. Nanti kita akan lebih detail lagi mungkin dengan papan striker, papan tactical board yang akan kita bikin supaya bisa menjelaskan lebih detail soal job desk utama dari seorang striker. Terima kasih telah menyaksikan Ricky Nelson Coaching. Sampai jumpa.